Assalamualaikum, halo teman onlineku semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTubeku Merita Irawan. Di video kali ini aku mau berbagi resep nastar klasik, dan yang ini versi ekonomis. Tapi meskipun ekonomis, ini beneran enak dan pulen, jadi sangat recommended buat dicoba di rumah ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Untuk bahan lemaknya, aku pakai campuran margarin dan room butter. Telurnya aku pakai kuning telur aja, nggak pakai putih telurnya ya teman-teman. Ini diaduk pakai whisker, aku nggak pakai mixer ya teman-teman, karena kalau pakai mixer itu kalau kelamaan malah nanti jadinya nastarnya nggak bisa bulat cantik, malah jadi melebar gitu. Nah, untuk resep lengkapnya seperti biasa udah aku tulis di deskripsi video, nanti bisa cek atau bisa di screenshot. Nah, ini diaduk aja sampai sedikit lebih lembek gitu ya teman-teman margarinnya, pokoknya udah tercampur rata, jangan sampai mengembang ya teman-teman. Kalau terlalu lama itu bisa mengembang, akhirnya nastarnya jadi melebar. Nah, untuk tepungnya ini wajib diayak. Untuk tepungnya sebaiknya pakai protein rendah atau protein sedang. Kalau pakai protein tinggi nggak bisa ya teman-teman buat kue kering itu. Nah, ini udah kecampur rata, aku mau aduk pakai tangan supaya lebih yakin gitu ya teman-teman. Kalau pakai spatula kayaknya kurang, takutnya nggak homogen gitu adonannya. Nah, ini udah bagus adonannya seperti ini, pokoknya udah bisa dipulung. Udah stop, nggak usah diulenin terlalu lama, nanti nastarnya malah bisa jadi keras. Untuk besarnya ini aku pakai sendok khusus baking, ini ukuran yang 7,5 mili ya teman-teman. Ini pakai peres, dan untuk selai nanasnya aku juga udah buletin, itu pakai sendok 2 gram. Untuk selainya sebaiknya udah dibuletin, aku udah buletin sebelumnya lalu aku taruh kulkas, jadi begitu dibuat isian buat nastarnya ini lebih ngeset dan bisa bulat gitu ya teman-teman, jadi nggak susah dan nggak lengket juga di tangan. Setelah kulit nastarnya dibagi-bagi, jangan lupa dibuletin ya teman-teman supaya lebih pulen. Nah, setelah selesai dibuletin, lalu kita sedikit pipihkan di bagian pinggir, bagian tengahnya itu lebih tebal. Lanjut kita isi dengan selai nastar. Untuk ngambilnya itu sebaiknya pakai tusuk sate, jangan langsung pakai tangan karena nanti bakalan lengket di kulit nastarnya. Seperti ini. Ini caranya mudah, apalagi kalau udah terbiasa pasti lebih cepat. Untuk menata di loyangnya ini aku nggak alasin baking paper, dan juga jangan diolesin margarin atau nggak usah diolesin apapun ya teman-teman. Bisa dialasin kertas roti, nggak dialasin juga nggak apa-apa karena ini beneran nggak bakalan lengket. Tapi kalau teman-teman malah olesin pakai margarin, nanti bisanya malah melebar adonannya. Oke, ini udah aku panasin oven tangkringnya. Aku pakai suhu 125. Ini langsung susun 3, nanti sekitar 10-15 menit gitu ditukar posisinya ya teman-teman. Pokoknya kalau pakai oven tangkring itu harus telaten dan juga mengenali oven tangkringnya masing-masing karena pasti berbeda-beda ya teman. Karena ini kan suhunya nggak langsung dari ovennya, nggak kayak oven listrik. Nah, setelah kita oven sekitar 40 menit, ini dikeluarin, bagian bawahnya itu udah kuning keemasan, lanjut diolesin kuning telur. Kita ngolesin ini waktu udah dingin ya teman-teman. Hangat nggak apa-apa sih, hangat atau dingin, tapi jangan panas karena kalau panas nanti nggak bisa mengkilap ya teman-teman olesannya. Untuk ngolesinnya itu juga 2 kali, jadi pertama kita oles sampai selesai. Misal kita pakai 2 atau 3 loyang, udah selesai olesan pertama, lanjut kita olesin lagi untuk yang kedua, dimulai dari yang pertama tadi dioles.
Untuk pengovenan yang kedua, ini nggak perlu lama-lama, sekitar 10 menit aja udah siap. Untuk olesannya, aku biasanya campurin sedikit minyak juga ya teman-teman, tapi itu sesuai selera. Nah, hasilnya sebanyak ini. Oh iya teman-teman, untuk selai nastarnya aku nggak bikin sendiri. Aku beli jadi, aku pakai yang merek Doni, tapi itu tergantung ke selera teman-teman semua. Oke, terima kasih teman onlineku semuanya udah nontonin videonya dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.